Tanya dari akun YouTube @rezaharia. Pak, apakah bisa tetap ambil take over rumah subsidi KPR secara resmi jika SLIK BI checkingnya jelek atau call 5? Setahu saya berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait, kemudian juga beberapa referensi yang saya baca, kalau untuk menjadi debitur baru atau mengambil alih kredit kepemilikan rumah bersubsidi dari debitur lama, dari debitur pertama, itu kalau diajukan secara resmi, mengajukan permohonan kepada kreditur, dalam hal ini misalkan kepada bank, tetapi misalkan SLIK kita ya, BI checking kita itu sudah mencapai call 5, itu biasanya akan ditolak, tidak akan di-ACC, tidak akan disetujui oleh pihak kreditur, oleh pihak bank. Kenapa? Karena kalau kategorinya sudah call 5, itu kategorinya kategori macet. Jadi otomatis ya biasanya otomatis akan ditolak. Tidak akan disetujui untuk menjadi debitur baru. Tidak akan disetujui, tidak akan di-ACC untuk mengambil alih kredit kepemilikan bersubsidi dari debitur yang lama. Karena pihak bank dalam menentukan apakah seseorang layak atau tidak, kemudian juga memenuhi kriteria atau tidak menjadi debitur baru, untuk melanjutkan kredit kepemilikan rumah bersubsidi dari debitur yang lama, itu pasti akan diminta beberapa dokumen. Misalkan diminta slip gaji, keterangan ini, keterangan itu, persyaratan ini, dan persyaratan itu. Jadi kalau mengajukan over kredit resmi ke bank itu atau ke kreditur, pasti akan diminta beberapa persyaratan. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk mungkin slip gaji, dan nanti biasanya pihak bank atau kreditur akan ya ngecek BI checking juga. Kalau kedetek ya misalkan BI checkingnya udah call 5, wah itu mungkin bahasa kasarnya udah nggak ada ampun gitu ya. Nggak bisa untuk di-ACC menjadi debitur baru, kecuali mungkin nanti setelah beberapa tahun kemudian dia sudah melunasi, setelah rentang waktu sekian lamanya, kemudian bisa putih lagi, bisa baik lagi, ya mungkin bisa saja. Tapi kalau pada saat mengajukan permohonan resmi, mengajukan take over atau over kredit secara resmi kepada pihak kreditur, dalam kondisi si debitur atau calon debitur barunya ini SLIK BI checkingnya itu call 5, itu kalau setahu saya itu akan sulit dan biasanya akan ditolak, tidak akan di-ACC. Karena sudah call 5 atau kategori macet. Yang bisa diterima untuk menjadi debitur, baik itu dalam pengajuan kredit baru atau misalkan mengambil alih atau melanjutkan kredit dari debitur lama, biasanya itu kriterianya mereka yang SLIK BI checkingnya itu kategori call 1 sampai call 2. Kalau call 1 udah pasti di-ACC karena dia kategorinya lancar. Dia selalu bayar cicilan atau bayar kredit itu tepat waktu atau bahkan sebelum waktunya jatuh tempo. Itu call 1. Kalau call 1 udah pasti di-ACC biasanya udah pasti di-ACC. Kemudian call 2 juga masih bisa untuk di-ACC sebagai debitur, baik debitur pada saat pengajuan baru atau melanjutkan dari debitur lama. Nah, call 2 ini biasanya riwayat kreditnya itu pernah ngajuin kredit atau pernah punya kredit, kemudian pernah nunggak ya, apakah misalkan 2 atau 3 bulan, itu biasanya termasuk ke dalam kategori call 2. Tapi itu masih bisa untuk di-ACC dengan mungkin ada ketentuan yang lain. Kebijakan antar bank biasanya beda-beda. Tetapi biasanya call 2 itu masih bisa diterima di-ACC untuk menjadi debitur baru maupun juga ya untuk melanjutkan cicilan dari debitur yang lama. Setahu saya sih begitu. Bagi teman-teman yang punya pendapat, pandangan, dan pengalaman, boleh dong sharing di kolom komentar di bawah video ini. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Mas, saya bacain dulu pertanyaannya. Dari akun YouTube @aang_alih_prabowo5426. Bagaimana jika harta gonogini tersebut masih menjadi agunan di bank? Bagaimana cara pembagiannya? Baik, berdasarkan pengalaman saya menangani klien harta gonogini atau gugatan harta bersama, ketika salah satu atau beberapa objek sengketa gonogini ini statusnya masih kredit atau misalkan sedang menjadi agunan atau jaminan di suatu bank, itu memang dapat untuk digugat.
boleh-boleh aja untuk digugat dan bisa untuk digugat. Akan tetapi belum tentu akan dikabulkan oleh majelis hakim. Karena saya pernah menemukan putusan pengadilan agama yang menolak gugatan harta bersama terhadap objek yang masih statusnya itu kredit. Contoh misalkan rumah ya, rumah yang disengketakan oleh mantan istri dan suami ini ternyata masih KPR dan KPR-nya belum lunas, cicilannya belum lunas, angsurannya belum lunas, tetapi digugat nih di pengadilan agama supaya dibagi dua. Nah, hakim ternyata menolak rumah yang masih belum lunas tersebut kreditnya untuk dijadikan sebagai harta bersama ataupun untuk dibagikan kepada kedua belah pihak. Pertimbangan dari majelis hakim itu bahwa aset ataupun juga objek yang disengketakan dalam hal gonogini atau dalam hal harta bersama, ketika objeknya tersebut masih status kredit, itu belum mutlak ditetapkan sebagai harta bersama. Belum mutlak sebagai harta antara suami istri. Kenapa belum mutlak? Karena di situ masih ada pihak ketiga yang punya kemungkinan dia mengambil alih rumah tersebut apabila cicilannya macet. Jadi kalau rumahnya kredit, kalau digugat ke pengadilan agama, digugat harta bersama, harta gonogini, sepengalaman saya itu akan ditolak. Akan ditolak karena prinsipnya harta bersama itu harus sudah clear, mutlak, tidak ada kaitan dengan pihak ketiga. Apakah perbankan, ataupun pegadaian, ataupun yang menggadai. Jadi harus sudah clear and clean. Kalau misalkan dia masih kredit, kreditnya belum lunas, itu belum mutlak sebagai harta bersama. Karena bisa saja rumah tersebut atau objek tersebut dimiliki, diambil alih kepemilikannya oleh pihak ketiga tersebut apabila cicilannya macet. Maka sebaiknya buat perjanjian antara mantan suami dengan mantan istri. Buatlah perjanjian di hadapan notaris supaya memiliki kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian yang kuat apabila nanti berlanjut ke persidangan, ke pengadilan. Buatlah surat perjanjian menyepakati bagaimana nanti kalau misalkan objek tersebut sudah lunas cicilannya. Atau misalkan disepakati, kalau belum lunas siapa nanti yang melunasi? Apakah ditanggung bersama, patungan, atau ditanggung oleh salah satu pihak? Kemudian kalau udah lunas nanti gimana nih? Apakah dijual, kemudian hasil penjualannya dibagi dua? Atau pembagiannya berapa persen? Itu silahkan disepakati dalam surat perjanjian dibuat di bawah notaris. Jadi kesimpulannya, setahu saya, kalau objek sengketa harta bersama, objek sengketa harta gonogini itu masih menjadi jaminan, masih menjadi agunan di bank, itu kalau dibawa ke pengadilan akan ditolak. Jadi nanti putusannya itu menyatakan bahwa objek sengketa tersebut belum mutlak menjadi harta bersama karena masih terikat dengan pihak ketiga, dalam hal ini pihak bank yang bisa saja mengambil alih objeknya apabila kreditnya macet. Nah, menurut saya seperti itu. Silahkan yang punya pendapat lain, yang punya pengalaman, sharing di kolom komentar di bawah video ini.